Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfadilah, saya dari kelas 9D. Wali Songo dalam dakwah di Indonesia. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan Putri, Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denenta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim Saripuddin, serta Maulana Ishaq. Sunan Ampel termasuk perang kerajaan Islam Demak dalam ibu kota Bintaro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 2. Sunan Gresik. Dikenal juga dengan nama Maulana Maghrib, Syekh Maghrib, serta Syekh Junaiddin Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai permulaannya masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gampura Wetana, Gresik. 3. Sunan Bonang. Lahir di Surabaya pada tahun 1460 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gening pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Patah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. 4. Sunan Giri. Memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya serta banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidoro. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelangkung, geni, penit, jor gula, cobak-cobak, suang, dan lilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dimakamkan di daerah Giri, Gresik. 5. Sunan Darajat. Lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Temang Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayun, Gresik. 6. Sunan Kalijaga. Memiliki nama asli Raden Mas Sahid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumanggung Wiliwatiksa yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Kodijaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa, Kalijaga, Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang Purwara atau wayang kulit serta gemelar yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, serta kesusastraan. 7. Sunan Kudus. Lahir dengan nama Zafar Shadiqin. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seseorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis,
Syafri dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar waliul ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gening makmusir yang minjil. 8. Sunan Muria lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Parwoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Makkah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajar agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunan Kelapa, serta Banten.